Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Salam bahagia dan salam guru hebat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dan bertatap muka di ruang lab SMK Darul Istiqomah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mana dengan perjuangan beliau akhirnya kita bisa merasakan manisnya iman, manisnya Islam, dan menjadi kepribadian yang berilmu pengetahuan. Terima kasih kepada para bapak dan guru yang telah berhadir untuk memenuhi undangan saya, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan berupa diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif yang ada di sekolah kita, di mana saya merupakan guru penggerak angkatan 11 dan ini merupakan untuk pemenuhan tugas saya. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf saya izin berdiri. Baik, sebelum kita lanjutkan acara pada hari ini, saya ingin membakar motivasi kalian semua, Bapak sekalian. Jadi saya mohon untuk berdiri. Kalau saya bilang guru yang rajin, maka kalian menjawab dan mengangkat tangan dengan siap, siap. Guru yang rajin, maka kalian meresponnya dengan siap, siap. Tapi kalau saya berbicara guru yang malas, maka jawablah dengan konslet. Bisa dipahami? Bisa? Baik, kita coba. Guru yang rajin. Siap, siap. Guru yang rajin. Siap, siap. Guru yang malas. Konslet. Guru yang malas. Konslet. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Kembali kita coba lagi untuk menggerakkan tubuh kita dengan isbreaking ya. Isbreaking kita kali ini itu 1, 2, 3 ya. Saya contohkan ketika saya bilang 1, 2, 3, maka kalian 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian dikurangi hitungannya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kurangi lagi 1, 1, 1, 1. Yes. Masih. Gitu. Bisa dipahami? Ya. Mau dicoba? Ya. Ya, kita lihat nanti gimana hasilnya. Baik, Bapak guru yang hebat semua, marilah kita coba isbreaking kali ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak silakan dulu kembali. Kita lanjutkan. Baik, kita lihat slide di depan. Itu saya merupakan guru penggerak angkatan 11 ya, dari SMK kita, yaitu SMK Darul Istiqomah, dengan fasilitator Pak Bini Mardianto dan pengajar praktek oleh Ibu Rustalina. Nah, cara mulai kita tadi dikatakan hari ini penyebaran atau diseminasi pemahaman
dan penerapan pengalaman budaya positif. Sekarang berbicara masalah budaya positif, Bapak sekalian, silahkan bagi yang ingin berpendapat, apa menurut Bapak budaya positif tersebut? Ada yang mau mengangkat tangan, silahkan. Saya Pak. Ya, silahkan. Menurut pendapat saya, budaya positif ini adalah kebiasaan yang akan memberikan efek yang bagus untuk orang yang menerapkan budaya positif dalam hidupnya. Misalnya rajin, bisa jadi dia akan jadi pintar belajar. Tapi kalau budaya malas, maka akan hasilnya yang negatif. Makanya di sini budaya positif sangat bagus untuk kita biasakan dalam hidup. Terima kasih. Kata beliau tadi itu budaya positif adalah sebuah kebiasaan ya, atau kebiasaan yang positif atau yang baik. Nah, ada lagi pendapat yang lain? Ada yang mau? Ada? Sudah cukup? Iya, sudah cukup. Jadi tadi dikatakan budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan yang baik. Tapi nanti kita akan lihat apa itu budaya positif dan bagaimana bentuknya. Baik, kita lanjut. Nah, dalam budaya positif itu ada konsep inti daripada budaya positif itu. Ada konsep intinya. Yang pertama, ada pembelajaran dengan paradigma baru, ada kebutuhan dasar manusia, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku, ada posisi kontrol, ada nilai-nilai kebajikan, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Kalau dilihat mungkin banyak, tapi insya Allah kalau kita lakukan, kalau kita laksanakan, akan bisa dan akan terasa mudah. Saya akan jelaskan setelah ini. Mungkin kalau dilihat masih banyak yang bertanya-tanya, apa itu posisi kontrol? Apalagi yang terakhir itu, apa itu segitiga restitusi? Mungkin kita sudah pernah melakukan ini, tapi kita tidak tahu namanya dan tidak terkonsep secara baik atau sesuai dengan skenario yang sebenarnya atau sesuai dengan hal yang sebenarnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita lihat pembelajaran paradigma baru atau yang sekarang ini disebut dengan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi, pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, coba kita ingat-ingat. Ada dimensi profil pelajar Pancasila, di mana sekarang itu digaung-gaungkan dengan banyak pilihan misi sekolah itu mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensinya di dalam itu. Tahu? Yang pertama ada mandiri. Yang pertama masuk mandiri. Berakhlak. Apa?
Kalau susunannya yang pertama itu adalah beriman. Ya, susunannya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri. Tahu lah mandiri? Hah? Mandiri. Tidak bergantung dengan orang lain. Artinya dia mampu menjadikan dirinya sendiri untuk melakukan sebuah hal. Mandiri. Kemudian ada gotong royong. Jadi dimensinya ada gotong royong dalam sini. Tahu kan gotong royong? Iya. Kerja sama, tolong menolong dan sebagainya. Kemudian ada kreatif. Jadi yang berprofil pada Pancasila orangnya itu kreatif. Tahu lah kreatif? Apa itu kreatif? Pikir cerdas, berinovasi. Kita lihat di sana ada bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Bernalar kritis artinya berpikiran, ya. Berpikiran kritis dengan menyampaikan ide-ide atau pendapatnya itu sesuai dengan apa yang diketahuinya, sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Kemudian ada berkebinakaan global. Artinya saling menghormati dengan budaya yang ada di sekitar ataupun lingkungannya ataupun seluruh lingkungan yang ada pada dirinya. Nah, itulah dimensi yang ada pada pelajaran profil Pancasila. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka memastikan bahwasanya praktek pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau yang disebut dengan student center, yang mana setiap siswa dapat dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya atau dikatakan dengan berdiferensiasi. Nah, ada poin ya. Yang pertama, student center. Jadi pembelajaran proses dalam kelas itu yang diharapkan dan yang benar itu adalah student center, bukan teacher center. Kalau sekarang banyak, mungkin masih ada kita temukan yang menggunakan teacher center ini. Apa contohnya? Menggunakan metode ceramah terus gurunya terus berbicara, anak peserta didiknya tidak sempat lagi untuk mengungkapkan ide-ide kreatifnya, untuk menyampaikan ide-ide atau pendapatnya, karena dikuasai oleh guru. Guru merasa paling benar, salah kan? Jadi beralihlah itu kepada student center. Artinya murid itu sendiri yang dalam pembelajaran namanya model discovery learning. Model discovery learning itu diharapkan siswa sendiri yang menemukan masalahnya. Artinya siswa sendiri yang menyelesaikan solusinya, siswa sendiri yang menemukan. Inti dari pembelajaran yang diselenggarakan, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pemantau, guru membantu apa yang tidak bisa dilakukannya, mengarahkan, membimbing. Nah, jadi itu lebih sesuai dengan pembelajaran yang ada sekarang, itu pembelajaran dengan paradigma baru yang disebut dengan kurikulum Merdeka. Kemudian berdiferensiasi, tahu apa diferen? Nah, berbeda.
Sama. Pembelajaran berdiferensiasi sekarang digaung-gaungkan supaya apa? Supaya terlaksana sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Apa contohnya kira-kira? Ya tahu contohnya. Mungkin sudah pernah menerapkan, tapi kita belum familiar dan belum tahu. Jadi kalau berdiferensiasi ini misal kita mengajarkan sebuah materi karena anak-anak itu berbeda-beda. Jadi siswa santri kita itu ada yang visual atau visual. Apa itu? Iya, melihat. Apa melihatnya kan dia cepat nangkap tuh. Ada yang audio itu dengar. Kemudian ada yang kinestetik. Jadi berbagai macam perbedaan kan berbeda-beda. Kebutuhan manusia berbeda-beda, keperluan murid tadi. Itu masuk dalam berdiferensiasi tadi. Jadi misalnya contoh kecil ya, ketika kita memberikan tugas. Ketika kita memberikan tugas, kalau kita menerapkan diferensiasi, tugasnya itu memungkinkan sekali berbeda jenisnya. Misalnya, bagi yang suka tadi tuh gambar bisa membuat dengan poster. Nah, bentuknya poster. Bagi yang suka menulis, dia akan membuat kesimpulan-kesimpulan atau naskah atau alur apa gitu kan, membuat atau teks prosedur yang menggunakan teks dia menulis atau mengetik. Nah, itu adalah salah satu perwujudan atau membuat pembelajaran itu menggunakan pembelajaran yang sudah berdiferensiasi. Sama halnya dengan pemberian soal. Pemberian soal tidak bisa dipungkiri itu anak-anak itu ada yang tingkatnya sedang, ada yang lebih dan mungkin ada yang agak lambat untuk menyelesaikannya, kemampuannya. Lantas bagaimana yang berdiferensiasi? Kalau berdiferensiasi, maka mungkin dia akan memberikan soal yang lebih sulit kepada yang tingkat lebih tinggi. Akan lebih mudah memberikan kepada yang tingkat lebih rendah. Akhirnya, tapi bisa juga dengan menerapkan pembagian kelompok, misalnya 3 orang. Satu yang agak kurang kemampuan, satu yang sedang, satu yang lebih. Dan kita menunjuk yang lebih itulah nanti yang jadi pembicaranya. Ini di sana ada kombinasi. Nah, itulah salah satunya kita membuat pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kita lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada miskonsepsi. Tahu miskonsepsi itu? Iya, salah konsep, kurang. Kalau miskomunikasi kan kurang komunikasi. Kalau miskonsepsi berarti ada hal yang ketidaktahuan kita tentang konsep atau kesalahan kita, paradigma kita tentang konsep. Contoh, ilusi guru mengontrol murid. Tahu mengontrol murid guru itu? Kenapa? Karena yang diharapkan itu ya murid itu sendiri yang mengontrol dirinya. Ya, kan kita tidak bisa selamanya mengontrol si murid. Bukankah nanti dia hidup akan berpisah dengan gurunya? Artinya inilah bentuk pembelajaran di sana. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nanti itu akan ada penjelasan dalam lebih jauh. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, sementara kita kritik orang loh, mengkritik membuat orang merasa bersalah. Habis itu kita buat orang itu merasa bersalah. Kamu ini lebih cus misalnya mengerjakan penelitian ini, akhirnya orang itu kan karena kritik dan merasa bersalah.
Ternyata itu kan dapat menguatkan karakter konsep kita, tapi ternyata itu miskonsepsi tentang untuk teori kontrol kan, untuk teori kontrol miskonsepsi. Kenapa? Nanti akan ada yang dijelaskan. Karena dengan kritik itu, dengan merasa bersalah itu bukan menguatkan karakternya. Nanti kita cari. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilusi itu kadang kita berpikir yang besar itu bisa menekan yang kecil, atas bisa menekan yang bawahan. Padahal konsepnya bukan seperti itu. Jadi itu ada miskonsepsi. Nah, sekarang mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon lawan teori kontrol pada pandangan tentang dunia. Nah, kita lihat bagaimana stimulus respon dan bagaimana dalam teori kontrol. Dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan itu kita sama. Itu kalau di dalam stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kalau sama, tidak sama tiap orang. Kemudian dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi di dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita mencoba untuk memahami ini. Selanjutnya dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau dalam stimulus, tapi kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mau berbuat baik itu ada tujuannya. Mau berbuat tercela atau tidak baik itu juga ada tujuannya. Ada maksud dan tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya itu dalam respon. Tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya hanya kita. Siapa lagi selain daripada kita sendiri. Kemudian dalam teori respon saya bisa mengontrol orang lain. Tapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bisa. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan bujukan gagal. Membujuk gagal nih, jadi dipaksa. Itu dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kolaborasi dengan bekerja sama. Kemudian di dalam stimulus respon model berpikirnya menang atau kalah. Dalam stimulus respon, artinya kan dalam berpikir kita menang atau kalah. Itu dalam stimulus respon. Tapi di dalam teori kontrol model berpikirnya adalah menang atau menang. Nah itu. Jadi ada perubahan paradigma tentang stimulus respon itu kepada pendekatan teori kontrol. Kemudian, nah ini tadi yang awal-awal saya tanyakan, disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman dalam mempraktekkannya dan melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Nah, jadi tanpa ada hukuman, tanpa ada ancaman. Ini kalau kita bicara dalam disiplin positif ya. Kemudian dalam penerapan disiplin positif, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan untuk anak didik kita bertanggung jawab dan hormat di dalam berinteraksi terhadap lingkungannya.
Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak kita untuk melakukan sesuatu tanpa sungguhan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Nah, jadi kita mengharapkan dia itu bersikap sadar dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Artinya kita tetap apa itu? Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Ya kan? Bineka Tunggal Ika. Dalam pelajaran Pancasila tadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian dalam Ibu Primary Years Program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Kemudian ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, pendengar aktif, memberikan yang terbaik dari diri, lurus hati, dan tidak merendahkan orang lain. Itu nilai-nilai nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, sekarang kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia. Semua manusia punya keperluan dan punya kebutuhan. Sekarang kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan di dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun fisiologisnya yang bertujuan untuk mempertahankan hidup dan atau untuk kesehatannya. Kita lanjut supaya di dalam. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, apa yang diperlukan dalam bertahan hidup? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, itu merupakan bentuk kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 tadi, 1 tadi bertahan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu menurut kebutuhan kita juga, kebutuhan dasar kita. Untuk kasih sayang dan rasa kita itu untuk diterima di keluarga misalnya. Seperti contohnya, rasa diterima, berbagi, kerjasama. Nah, diterima di dalam lingkungan. Berarti ketiga orang lain menerima kita, senangnya. Karena ada kebutuhan di sana. Kalau sudah orang pada menerima kita, hidup pun sudah kita tenang dan keluar dari padahal kita ada keperluan dan kebutuhan pada diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Kita perlu dan butuh tentang kekuasaan. Apa itu? Dihargai, diakui, didengar, dianggap, berprestasi, memimpin. Nah, kemudian ada kebebasan. Di dalam kebebasan mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal-hal baru. Itu letaknya di kebebasan kebutuhannya. Yang terakhir, kesenangan. Perlulah senang. Perlu dan kebutuhan kita. Contoh misalnya main. Makanya anak-anak itu kan ketika bermain, senang hatinya. Ketika disuruh pulang nangis. Karena
karena hilang senangnya. Jadi ada kebutuhan kita untuk senang, untuk kesenangan itu ada. Itu contohnya di bermain, oke? Humor, melawak, yang lucu-lucu, ya. Stand up komedi bisa. Karena apa? Karena itu memang kebutuhan dasar yang ada pada manusia itu sendiri. Antusiasme, tertawa, nah itulah 5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia. Mungkin nanti bisa berkembang lagi kan, tapi inilah yang dasar yang kebutuhan yang dasar pada manusia. Kemudian motivasi. Ada yang tahu motivasi? Apa itu motivasi? Kita sering mengucapkan ini membangkitkan motivasi saya. Apa motivasi? Tahu enggak? Apa? Sesuatu yang mendorong. Didorong mulai. Sesuatu yang mendorong. Benar aja. Kan kita bebas berpendapat. Ada lagi? Sesuatu hal yang memberi semangat. Sesuatu hal yang membuat kita semangat, ya. Sesuatu hal yang membuat kita semangat, ya semangat. Halnya itulah yang dinamakan motivasi. Gitu. Ada lagi? Ya, apapun itu, motivasi itu bisa dikatakan adalah sebuah hal yang bisa mendorong kita. Dorong kita. Nah, lantas apa motivasi kita? Kita lihat. Motivasi perilaku manusia. Kita akan tahu ternyata itu kan motivasi perilaku dari manusia itu. Ternyata setiap kita berbuat itu ada motivasi tersendiri yang ada. Satu, motivasi manusia dalam berperilaku itulah artinya pendorongnya itu satu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul lah? Benar lah? Ya kan? Jadi manusia berperilaku tidak melanggar atau berperilaku sebuah karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Pernah nggak kita merasakan seperti itu? Pernah ya? Berarti masuk, kita kan tahu dan bisa merasakan tentang teori ini. Kemudian motivasi perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau apresiasi dari orang lain. Poinnya ternyata dia itu berbuat itu, berperilaku itu karena ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir, motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Nah, jadi perilaku manusia itu, motivasi perilaku manusia ada 3. Tadi menghindari apa? Hukuman, untuk mendapat penghargaan dan menghargai diri sendiri. Dari 3 motivasi ini mungkin pernah kita merasakan, akan tetapi di dalam motivasi menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan itu dinamakan dengan motivasi eksternal. Di mana motivasi eksternal ini yaitu motivasi yang berasal dari luar, dari orang lain. Ya, karena ada orang lain terlibat untuk dihindari dan untuk mendapatkan sesuatu. Itu namanya motivasi yang berhubungan dengan orang lain, yaitu eksternal. Yang diharapkan adalah motivasi itu terlahir dari motivasi diri sendiri atau yang disebut dengan internal. Nah, inilah nanti yang kita akan coba kepada peserta didik kita supaya mereka itu terlahir atau terbiasa dengan motivasi yang mendorongnya dari motivasi dari dirinya sendiri.
dengan penuh kesadarannya, yaitu berasal dari internal. Nah, sekarang kita melihat ada 3. Yang pertama ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Sekarang kita mendefinisikan hukuman itu. Pernahlah menghukum? Pernah? Pernah dihukum? Pernah ya? Kita lihat. Jadi hukuman itu punya ciri-ciri. Misalnya tidak terencana atau tiba-tiba itu spontan, itu namanya hukuman. Kita melihat yang tidak bersepatu beserta didiknya, atau ketika melihat bajunya tidak dimasukkan ke dalam, kamu lari ke lapangan 10 kali, itu hukuman. Kemudian bersifat satu arah, hukuman itu bersifat satu arah. Ya, tahu satu arah maksudnya? Iya, satu arah artinya tanpa komunikasi, tanpa kesepakatan, artinya belum bersepakat kalau dia langsung dia dihukum. Satu arah aja kita yang memberi hukumnya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Berupa hukuman fisik, lari, push up, jongkok sekejam, apalagi dengan berbagai macam dan hukuman fisiknya. Kemudian penghargaan, terencana dan disepakati. Mana misalnya kan ada perlombaan, ada penghargaan, cara-cara turnamen. Kemudian, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Tidak nyaman apabila berlebihan. Itu maksudnya. Guru selalu memonitor muridnya. Sedangkan pada restitusi, mungkin ini yang jarang terdengar lah. Mungkin itu bertahu lah restitusi, atau sudah pernah melihat? Restitusi adalah proses berdasarkan kesepakatan agar murid dapat bertanggung jawab dan memperbaiki diri serta kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Murid mencari solusi atas masalahnya sendiri. Jadi murid itu mencari solusi masalahnya sendiri dan itu sudah disepakati. Makanya ada istilah kesepakatan kelas. Di dalam kelas itu membuat namanya kesepakatan kelas yang kemudian menjadi keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin dinamakan dengan peraturan. Nanti kita akan bahas itu. Sekarang ada posisi kontrol. Nih, guru nih, kita pendidik. Ada 5 posisi kita. Yang pertama, penghukum. Tadi kan sudah pernah menghukum ya? Pernah kan? Berarti kita pernah di posisi itu kan? Pernah kan? Ya, penghukum. Kemudian posisi kontrolnya kita sebagai pendidik ada pembuat rasa bersalah. Pernah lah? Membuat siswa santri kita itu merasa bersalah ya. Kira-kira kamu nih merasa bersalah ya. Pernah? Pernah. Kemudian posisi kita sebagai teman. Sebagai teman. Ya dari kita kan santai aja. Iya kan? Yang penting selesai. Sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Saya yakin pasti kalian ingin tahu apa yang bagaimana ya seperti menghukum, bagaimana membuat bersalah, bagaimana sebagai teman, bagaimana pemantau, bagaimana manajer. Ya, mau tahu supaya bisa memposisikan diri kita. Kita lihat. Kita akan melihat langsung
Contoh penerapan posisi kontrol guru. Kita lihat langsung. Di mana ada kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Dia datang, kemudian terlambat ke sekolah. Lantas bagaimana kalau posisi guru sebagai penghukum? Lari keliling lapangan halaman sekolah sebanyak 5 putaran. Pernah lah? Pernah. Berarti posisi kontrol kita sebagai guru penghukum. Sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Jadi mungkin kata-kata yang terlontar itu, aduh, kamu kok telat lagi? Berapa kali Bapak Ibu bilang kamu masih saja mengecewakan. Kamu tidak kasihan ya sama Bapak? Akhirnya dia merasa bersalah kan? Kalau kita kata-katain macam-macam. Pernah nggak? Pernah juga. Ini pernah ya, membuat rasa bersalah. Insya Allah nanti setelah tahu ya bisa lah untuk mengontrol dirinya bagaimana. Kemudian sebagai teman, ada juga fungsi kontrol guru sebagai teman. Misalnya, ayolah ikut aturan sekolah, bantu bapak untuk tidak terlambat lagi ya. Lain kali jangan seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman, karena tidak ada menghukum tidak kan, menghukum besar tidak, itu sebagai teman ya santai aja. Kemudian sebagai pemantau. Itu sebagai pemantau. Jadi dengan kasus yang terlambat sekolah tadi kita mungkin kata-katanya, kamu sudah tahu kan peraturan sekolah? Besok jangan lagi. Ini kan tidak ada nih memberikan sebuah solusi. Tidak ada memberikan untuk mengatasi permasalahannya itu. Kenapa dia terlambat? Nah, harus tahu. Apalagi polisi menghubungkan, mari. Tidak ada lagi kan untuk komunikasi. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada pada peserta didik. Nah, yang terakhir manajer. Memang posisi terakhir ini kan mungkin harapkan yang paling bagus posisi kontrol itu adalah sebagai manajer. Yang paling bagus lah. Makanya ada 5 tadi. Nah, sedangkan kalau jadi manajer posisinya maka guru tersebut, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tanya dulu kan, tahu dia salah, siapa tahu dia tidak tahu kesalahan. Siapa tahu kan dia merasa ya pagi-pagi aja ditang. Karena ya jamnya kan yang rusak misalnya. Pernah lah itu? Pernah? Ya mungkin ada yang pernah. Biasanya sore tidur habis asar. Ketika bangun dekat maghrib, bukan bisa pulang. Saya pernah dulu. Habis asar, bisa pulang. Nah, jadi kawan-kawan tidak sekolah tidak turun. Ternyata harinya sore. Astagfirullah. Itu kan harus. Kemudian ditanyakan lagi, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kemudian tanya lagi, sesuai lah perbuatan ini terlambat dengan sekolah itu. Misalnya keyakinan kelasnya kan datang ke kelas tepat waktu. Nah, berarti tidak sesuai. Katanya dia, tidak Pak, tidak sesuai. Nah, tanya lagi, apa yang kamu lakukan selanjutnya agar tidak mengulanginya? Kemudian dulu, tanya dulu dia, bagaimana dia solusinya? Misalnya dia akan menjawab, saya akan mempersiapkan, misalnya kan bangun cepat-cepat, bangun pagi-pagi, supaya tidak terlambat. Nah, dia akhirnya terpikirkan untuk bagaimana mengatasi masalah yang ada pada diri. Tadi keyakinan kelas. Sekarang saya ingin bertanya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa kira-kira? Karena keyakinan kelas itu lebih kayak ada hubungan antara guru sama siswanya. Kalau peraturan kelas itu khusus
Iya. Kenapa jadi keyakinan? Berarti tadi karena itu berasal dari sebuah kesepakatan, gitu ya. Kalau peraturan itu mengikat dan sifatnya memaksa, gitu ya. Itu pendapat ada tadi. Jadi mengapa keyakinan kelas dan mengapa peraturan kelas? Lihat. Ya. Jadi tadi benar sesuai dengan keyakinan kelas kita itu dibuat berdasarkan hasil kesepakatan, hasil persetujuan dengan teman-teman kita. Kita lihat. Sekarang pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas itu? Nanti kan kalau jadi wali kelas bisa membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Keyakinan. Bagaimana langkah? Yang pertama, bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi di dalam keyakinan kelas tidak ada yang namanya dilarang, ada. Atau misalnya jangan, tidak ada juga. Nah, jadi kalau misalnya caranya itu ya dengan menanyakan mereka itu maunya seperti apa, dari hasil olah mereka tanya gimana. Misalnya dia mau jangan tidur di kelas, berarti apa kira-kira? Berarti kalau jangan tidur di kelas, kan tadi kalimatnya negatif tidak disarankan ya, tapi kalimat positif. Berarti fokus belajar, ya, fokus terhadap proses pembelajaran. Kemudian lagi contohnya, kelas tidak boleh kotor. Nah, maka menjaga kebersihan kelas. Jangan terlambat datang ke kelas. Berarti iya, datang ke kelas tepat waktu. Jangan mengambil punya teman tanpa izin. Berarti meminta izin ketika meminjam barang milik orang lain. Nah, itu. Kemudian sedikit saja agar fokus menjalankan dan mudah diingat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu mentang-mentang banyak 30 keyakinan kelas, 20 tidak, sedikit aja 5, 6 yang fokus dan mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolahnya. Ini lihat juga, jangan membuat keyakinan berbeda dan tidak sesuai dengan keadaannya. Kemudian melibatkan seluruh warga sekolah dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semuanya ikut di dalam pembuatan kelas ini. Tadi setelah mereka usulkan, kita kan menyuruh satu-satu saja mereka membuat usulan. Dibuat, bisa ditempel kan, ditulis kan. Kemudian kita pilih-pilih dari semua mesin yang sama. Misalnya satu jangan tidur di kelas, yang satu jangan ngantuk di kelas, yang satu jangan ribut di kelas, yang satu macam-macam. Jadi kalau misalnya mungkin ya menjaga kenyamanan dan keamanan kelas. Sudah masuk semua yang tadi, yang jangan berisik, jangan bertengkar, jangan mengganggu teman dan sebagainya. Nanti dia akan mengerucut jadilah mungkin cuma 5 atau 6. Setelah itu kita pilih, kita sepakati, kemudian tanda hasil sepakat mungkin bisa ditandatangani oleh semua anggota kelas, dan kemudian kalau mau di poster ditempellah di kelas. Jadilah keyakinan kelas. Nah, lanjut. Segitiga garis terus. Nah,
Di dalam segitiga restitusi, tadi sudah tahu loh, restitusi itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka itu sehingga bisa mereka kembali ke kelompok mereka, tapi dengan karakter yang lebih kuat. Tadi ingat tanpa apa? Tanpa hukuman, tanpa paksaan, tanpa ancaman. Itu restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kesalahan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Mungkin selama ini kita sudah sering melakukan segitiga restitusi, tetapi tidak sampai tahapannya. Mungkin bisa sampai menstabilkannya saja, sampai memvalidasi kesalahannya, tetapi belum sampai kepada keyakinan atau menanyakan kepada keyakinannya. Kita akan berpraktik supaya lebih tahu nanti. Nah, dalam segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Jadi prinsip dalam menstabilkan identitas itu, membuat kesalahan adalah bagian proses dari pembelajaran. Jadi misalnya ketika ada murid yang salah, segitiga restitusi ini, ketika ada murid yang melanggar atau salah, maka kita akan memanggilnya. Dan memanggilnya tidak di muka umum, panggil ke kantor berdua, kita bicara. Jadi di dalam menstabilkan identitas ini, kan mungkin gurunya datang, kamu ini dasar salah terus, kan? Sudah salah kalau ngajut-ngajut kan? Kita harus bisa apa? Yang pertama, stabilkan, menstabilkan diri. Stabilkan dulu supaya mudah, nyaman bicara. Apa itu? Contoh dengan kata berbuat salah itu wajar. Wajar lah salah. Wajar. Ada yang sempurna manusia? Tidak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ya lo bingung kalau guru itu marah terus misalnya, apakah dia selalu benar? Tidak kan? Ya. Kemudian Bapak tidak mencari yang salah, tetapi mencari solusi atas masalah itu. Gimana caranya? Ditanyakanlah nanti dengan diskusi. Diskusinya ya tadi ini. Kemudian lanjut memvalidasi tindakan yang salah. Jadi prinsipnya setiap perilaku berupaya memenuhi suatu tindakan tertentu. Karena tadi dia pasti ada motivasi, pasti ada tujuan dia berbuat, baik tujuan baik maupun tujuan buruk. Nah, kita validasi dulu. Misalnya dengan pertanyaannya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kita tahunya dulu. Misalnya tadi terlambat, pasti benar kan? Kita tanyakan validasinya. Kenapa kamu terlambat? Ya, tanya dulu, jangan langsung melihat push up 200. Misalnya. Tidak kan? Kemudian Bapak bangga kepada kamu tidak melakukan yang lebih buruk daripada itu. Misalnya dia pagi tadi terlambat, lebih penting daripada dia tidak hadir sama sekali, Bang. Iya kan? Ya, Bapak bangga walaupun terlambat, tapi kamu tetap misalnya berusaha untuk datang, atau lari atau apa sebagainya. Daripada kamu tidak hadir lagi sampai siang. Karena kan kita bisa memvalidasinya. Kemudian tidak apa-apa, kamu sudah tepat mempertahankan apa yang sudah seharusnya. Itu misalnya dalam kasus misalnya ada berselisih dengan teman kan, artinya dengan teman berselisih, kemudian dia bisa mungkin membalas dengan apa misalnya kan, tetapi kita tetap memvalidasinya. Artinya ya ketika dibully kan, artinya kan kita kalau dibully maka kita akan marah, ya artinya mempertahankan apa yang seharusnya kita bilang, tapi mungkin caranya yang salah. Selanjutnya yang terakhir, tindakan ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Prinsipnya itu kita termotivasi secara intrinsik. Kita mencari
solusi itu dari dirinya, supaya dia sendiri yang akan bertanggung jawab, dia sendiri yang akan mencoba untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Contoh, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ingat kan, misalnya dia mencuri, sedangkan keyakinan kelas tadi tidak boleh mengambil tanpa izin, atau meminta izin ya, meminta izin sebelum meminjam ke orang lain. Ingatkah kamu nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama? Menurut kamu seharusnya kamu seperti apa? Kita tanyakan yang terlambat. Menurut kamu apa yang seharusnya? Oh, saya tidak terlambat lagi, maka dia akan mencari solusi sendiri. Paham ya? Nah, ini contoh. Kemarin saya juga mencoba menerapkan segitiga restitusi ini. Ada contoh penerapan segitiga restitusi, kasus ya. Ada kasus satu, dibully karena tidak bisa menyebut huruf R. Ini sering terjadi. Kemarin terjadi lawan siapa? Siapa namanya tuh? Amin. Amin orangnya ya. Ya, Amin kelas berapa sekarang Amin? Kelas 6. Kelas 12 ya, kelas 12 SMK. Amin tidak bisa menyebut huruf R. Amin. Jadi terjadi cekcok dan perselisihan antara Amin dan si Mulki ya. Dengan Mulki. Yang membuat suasana kelas menjadi gaduh. Wow, gaduh kelas. Mulki mengatakan bahwa Amin tidak bisa menyebut R, terutama saat belajar bahasa Inggris, karena lidahnya pendek. Akhirnya mengundang tawa dan berlocot teman-teman yang lain pada kelas ini. Sementara Amin terima, dan Amin pun berkata dalam nada tinggi. Apa kata Amin? Ini bukan kemauanku. Iya, dia marah dan mencaci teman-teman yang menertawakannya. Amin yang saat itu dalam kondisi marah, karena Amin marah, maka Amin mencoret-coret meja si Mulki dan mengambil tas Mulki. Wah, terjadilah tarik menarik dan tas Mulki pun putus. Nah, akhirnya muncullah sebuah laporan ada kasus itu. Ada kasus keributan dan cekcok di dalam kelas. Ini kasus yang pertama. Nanti kita akan coba lihat videonya bagaimana. Kemudian yang kedua, ada kasus lagi. Apa itu? Tidak ikut sholat berjamaah di pondok. Program sekolah atau pondok pesantren. Nah, kita kan SMK-nya nih di pondok nih. Maka seluruh siswa atau santri itu wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Setelah beristirahat siang, seluruh siswa santri itu bersiap masuk asrama untuk berganti pakaian, kemudian berwudu dan persiapan sholat zuhur. Tetapi sang putra tidak ikut sholat berjamaah. Nah, karena ketiduran, terlambat bersiap dan hilang sandalnya. Nah, akhirnya dia tidak sempat ke masjid. Lalu bagaimana kalau kita menerapkan segitiga restitusi dengan ini? Nah, sekarang kita coba lihat hasil dari penerapan dari restitusi ini. Amin ini kan paling dipanggil. Amin tadi berkata kamu di kelas tertentu ya dengan kami. Nah, tadi kan tahap pertama menstabilkan identitas.
kemudian lalu apa yang kamu lakukan terhadap Nuri sehingga bertentang oh begitu kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan. Kata Amin kan karena dibully, orang maka Amin marah. Saja kamu saling marah ini kan berarti Kestabilan identitas. mungkin kekurangan kerja sebenarnya bukan hal yang lepas akan terjadi dalam kamu agar tidak berbuat yang lebih yaitu misalnya Untuk kan mayoritas kayak kalau dia itu gimana? Karena dia kan ini yang validasi. marah-marah dan mencuit media serta mengambil paspor sehingga putus apakah sudah sesuai dengan media memastikan menurut kamu kira-kira apa yang harus dilakukan? Kamu menghargai sesama teman yang penting. Baiklah, kalau menurut kamu seperti yang harus kamu lakukan jika kamu sedang marah atau kesal, apa? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Cepat sekali. Nah, di dalam baik kamu benar-benar berikhlas dan memberi Itu kan sudah di apa? Dia yang menyelesaikan. saya sebenarnya Nah, ini kasus kedua, si Saputra tidak ikut sholat berjamaah tersebut. tadi sore kepadanya kamu tidak ikut salat ya itu Kita tanya kan dulu kenapa dia terlambat, kenapa dia tak tidur. Ternyata waktu minggu sudah dekat, maka dia ngobrol dengan temannya, mau bareng pulang kampung. Akhirnya begadang malam. itu ya banyak saja kamu Nah, ini kan sambil identitas, artinya ya salah tuh memang sebuah karena kasihan ngobrol dan akhirnya bulan kadang banyak tugas lalu apa yang kamu lakukan setelah sadar bahwa waktu sholat hampir masuk kamu melawannya pasti ada alasannya. Ada kamu meminta ada seperti itu karena kamu tidak sempat sholat berjamaah. Bapak sangat menghargai teman kamu karena meski tidak sholat berjamaah, tapi kamu bisa sholat berjamaah. Nah ini kan artinya tetap menghargai karena dia tidak sabar sholat berjamaah, dia sholat di kamar. Alhamdulillah dia masih tetap sholat. Nah jadi itu merupakan praktek yang dilakukan untuk segitiga restitusi. Sekarang kita coba menganalisis dan praktek segitiga restitusi. Misalnya ada kasus anak yang rajin membolos, ada anak membolos pada jam pelajaran bahasa Inggris. Sebelum jam pelajaran bahasa Inggris, si Ahmad minta izin kepada ketua kelas akan pergi ke kamar mandi. Sampai ke pelajaran bahasa,
Inggris ya, bahasa Inggris selesai, Ahmad tidak kunjung kembali ke kelas. Setelah itu tidak apa? Tidak kembali lagi. Menurut informasi bahwa si Ahmad membolos pada jam mata pelajaran bahasa Inggris karena dirinya belum membuat tugas rekaltek yang diberikan seminggu lalu. Nah, Bapak Syahrul sebagai pemampu guru pelajaran bahasa Inggris kelas 12 SMK melaporkan tindakan Ahmad itu kepada Bapak Apian selaku wali kelas murid kelas 12 SMK. Setelah ada kajian seperti ini, kalau kita menerapkan segitiga restitusi, maka yang bagaimanakah penerapan dari segitiga restitusi tersebut? Untuk lebih dalam pemahaman kita, silakan berpraktik. Siapa yang ingin maju? Dua orang, yang satu berarti sebagai Bapak Apian, yang satu sebagai Ahmad. Ya, ada yang mau? Sebagai Ahmad dan sebagai Bapak Apian. Supaya lebih dalam kasusnya seperti ini, dan ketika dilakukan dengan segitiga restitusi seperti ini. Nah, itu. Ada yang mau? Ya, silakan. Satu lagi. Satu lagi. Ya, ada? Ya, jelas. Ya, itu adalah contoh kita berpraktek dari kasus ini untuk membuat percakapan atau menangani siswa tadi dengan penerapan segitiga restitusi. Sudah jelas ya? Coba lebih dekat lagi supaya bisa menyamakan. Silakan berganti. Coba berpraktek yang lain bisa. Assalamualaikum Pak Apian. Waalaikumsalam. Silakan duduk nak. Apakah kamu baik-baik saja nak Ahmad? Alhamdulillah saya baik-baik saja Pak. Baiklah, alasan Bapak memanggil kamu menemui Bapak di ruang guru ini karena tadi Bapak mendapatkan laporan dari Bapak Syahrul selaku guru bahasa Inggris kelas 12 SMK bahwasanya tadi Ahmad, kamu sengaja membolos pada jam beliau. Kalau boleh tahu kenapa kamu membolos, Ahmad? Sebelumnya saya minta maaf Pak. Tadi waktu jam mata pelajaran bahasa Inggris saya izin ke toilet. Namun setelah ke toilet saya pergi ke perpustakaan. Saya memutuskan tidak kembali ke kelas karena belum mengerjakan tugas membuat record teks Pak. Baiklah, tidak apa-apa Ahmad. Jika kamu membuat kesalahan seperti ini, tentu saja kamu memiliki alasan. Apakah Bapak boleh tahu alasannya? Kenapa sebenarnya kamu lupa mengerjakan tugas dari Bapak Syahrul? Jadi Pak, 5 hari yang lalu ayah saya dibawa ke rumah sakit Pak. Saya menjaga ayah bersama ibu saya. Setiap pagi saya pulang ke rumah dan langsung berangkat ke sekolah karena ibu saya harus segera menjaga ayah saya lagi. Jadi saya tak ada waktu untuk mengerjakan tugas Pak. Bapak turut prihatin atas masalah yang menimpa kamu dan sekeluarga. Baiklah Ahmad, Bapak di sini tidak akan menyalahkan kamu karena kamu memang lagi ada masalah. Namun tindakan yang kamu lakukan dengan membolos ke perpustakaan atau ke kelas tadi tentu saja tidak benar. Bapak di sini ingin mencari penyelesaian bersama. Berpikir bersama tentang apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Bukankah kamu sekolah untuk belajar untuk masa depan kamu? Jika kamu membolos, tentu saja akan merugikan diri kamu sendiri. Benar kan Ahmad? Benar Pak. Selanjutnya menurut kamu,
apakah yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Ahmad? Itu tidak sesuai Pak, karena saya tidak bertanggung jawab terhadap tugas saya. Saya tidak memaksimalkan batas akhir tugas dan baik Pak. Apakah Ahmad kamu bersedia memperbaikinya sekarang? Iya Pak, saya bersedia memperbaiki kesalahan yang telah saya perbuat tadi. Kalau begitu, baiklah. Bapak sangat senang mendengarnya. Mari kita mengindahkan keyakinan kelas kita, Ahmad, yang telah mana kita sepakati bersama-sama mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kamu perbuat? Jadi Pak, saya akan minta maaf kepada Pak Sahrul selaku guru pengampu mata pelajaran bahasa Inggris dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tak hanya itu saja, saya akan segera mengerjakan tugas membuat rekan teks yang telah diberikan sejak minggu yang lalu oleh Bapak Sahrul. Insya Allah kedepannya saya tidak akan menunda untuk mengerjakan tugas lagi Pak. Alhamdulillah, terima kasih ya nak karena kamu mau belajar dari kesalahan. Semoga ayah ibu kamu tadi yang sedang sakit segera sembuh. Semoga kamu menjadi anak yang sukses. Amin. Amin. Terima kasih doa baiknya Pak. Baiklah Ahmad, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan duduk 15 kepada teman kita, silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih ya telah mau dan maju tadi untuk mempraktikkan bagaimana penerapan segitiga diskusi tentang kasus anak yang rajin membolos. Mungkin dengan tadi setelah melihat, merasakan akan ada terbayang-bayang nanti bagaimana mempraktikkannya dengan sendiri. Kemudian selanjutnya setelah kita melihat tadi ada penutup. Mana upaya dalam membangun budaya positif sekolah yang berpihak pada murid? Ingat ya, yang berpihak pada murid. Diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif. Artinya dari kelas dulu. Yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif yang ada di kelas. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan peran dan nilai guru di lingkungan sekolahnya. Nah, gitu ya. Jika kita melihat ada slide apa itu? Apa bacaannya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para dewan guru yang telah hadir dan mengikuti acara diseminasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, itu ada namanya salam TDM, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhirnya apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, jangan dilaporkan dengan Pak Polisi. Terima kasih. Akhir, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Di mana sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita harus membuat kesepakatan kelas kita. Jadi nanti Bapak akan membagikan sticky note atau kertas untuk kalian menulis bagaimana dan apa yang kalian mau terhadap keyakinan kelas kalian yang berisi mungkin dulunya disebut dengan peraturan kelas. Hal-hal yang kita sepakati dan nantinya kita akan yakini yang akan dijadikan sebuah keyakinan kelas. Sekarang Bapak akan bagikan kertas sticky note untuk menulis kalian di sini.
Silakan tuliskan. Bagaimana kelas kalian yang diinginkan? Ya, silahkan ditulis sesuai dengan keinginan kalian tentang kelas kita ini. Bagi yang sudah, silahkan tempelkan di sini. Yang sudah, silahkan tempel. Ya, silahkan. Siapa lagi? Yang sudah? Silahkan ditempelkan. Ya, silahkan tempelkan. Ya. Ya. Ada yang belum? Ya, tempelkan di sini. Tempelkan. Ya. Baik, terima kasih telah menuliskan keinginan atau yang akan nanti menjadi kesepakatan kelas kita. Kita lihat dan kita akan membuatnya. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Artinya ini menjaga kebersihan. Kita coba satukan dulu. Kalau ada yang sama atau yang satu kesatuan. Nyaman dan bersih. Berarti masuk ke bersih. Sama ya. Tidak diperbolehkan tidur saat pelajaran berlangsung. Berarti ini adalah fokus terhadap pembelajaran. Menciptakan suasana kelas yang damai dan tenang. Fokus belajar. Ya, lanjut. Jangan tidur saat jam pelajaran. Fokus pada pembelajaran di kelas. Kelas bersih, damai, dan ramai. Berarti bersih di sini. Lihat, rapi, indah, nyaman. Sama, bersih. Kelas harus rapi. Anggota kelas menjalankan paket dengan kebersihan. Nah, berarti tanggung jawab melaksanakan tugas. Jangan tidur di kelas. Seperti di sini. Dan di sini, para peserta didik harus diam dan memperhatikan. Berarti fokus. Di sini, jangan membuang sampah sembarangan. Berarti di sini bersih. Nah, dari kesepakatan atau dari hasil yang kita buat, maka kita munculkan atau kita buatlah keyakinan kelas yang pertama berisi tentang kebersihan. Berarti
menjaga kebersihan kelas. Ya. Kemudian fokus. Nah, fokus saat pembelajaran. Ada tadi di sini nyaman dan damai. Berarti menciptakan suasana yang nyaman dan aman di kelas. Kemudian melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Ada lagi? Ada lagi yang mau tambahkan? Ada? Ada? Sudah? Sudah cukup? Sekarang ada poin-poin keyakinan kelas kita. Setelah kita buat ini, bisa disepakati? Bisa dijadikan keyakinan kelas kita? Baik. Berarti jadilah keyakinan kelas kita seperti yang kita tulis dan sepakati sekarang.